Terima kasih Bli Ngurah. Ya, silahkan dilanjutkan perjalanannya. Terima kasih luar biasa Bli Ngurah yang di perjalanan sudah bisa langsung mengantarkan kita. Kita ketemu di kantor Bli Ngurah. Silahkan bisa lanjutkan aktivitas. Oke. Baik Bapak yang saya hormati, saya bersyukur hari ini bisa ketemu orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, di mana orang-orang yang biasa itu adalah orang-orang yang memang menghargai suatu kesepakatan dan menghargai waktu. Ini suatu penghargaan luar biasa bagi saya untuk teman-teman semuanya. Kenapa? Disitulah kita bisa melatih diri karena sebagai guru ini kita juga harus membangun kebiasaan-kebiasaan baik. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita. Ya. Saya tak menghubungi Mas Sofil dulu. Halo Mas Sofil. Ya, Pak Haji. Ya, izin share screen-nya Mas Sofil. Anu, hostnya masih Pak Ngurah. Wah. Ini tak minta izin jadi host. Bentar Pak. Oke, ya. Host Pak. Oke, terima kasih. Sudah. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, kita pagi ini bicara tentang presentasi di forum ilmiah. Tidak, ini ada beberapa yang harus kita bangun bareng ketika kita bicara tentang presentasi di forum ilmiah. Yang perlu kami sampaikan ketika kita bicara di sini ada beberapa hal mungkin yang harus kita bangun bareng, yaitu tentang apa sih yang akan kita lakukan di presentasi forum ilmiah. Sebelum saya bicara presentasi forum ilmiah, saya akan mengajak teman-teman yaitu tentang apa publikasi ilmiah. Jadi ketika kita bicara publikasi ilmiah, sesungguhnya bagaimana karya-karya ilmiah kita dipublish. Ketika orang dipublish, maka otomatis bisa dilihat, bisa dibaca orang. Itulah sebenarnya yang harus kita ambil tentang publikasi ilmiah. Nah, teman-teman, ketika kita bicara publikasi ilmiah, itu ada beberapa bentuk publikasi yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita mengenal presentasi pada forum ilmiah. Yang kedua, ada publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan. Dan yang ketiga, publikasi buku teks pelajaran atau buku pengayaan. Nah, kita akan pertama sesi ini kita akan bicara tentang presentasi pada forum ilmiah. Apa sih kira-kira presentasi forum ilmiah itu? Makalah. Halo, silakan, mungkin ada yang bisa membantu saya. Presentasi pada forum ilmiah itu apa kira-kira? Pak Sopyan kayaknya. Pembuatan makalah. Membantu saya Pak Sopyan. Makalah ya, yang diketahui. Silakan Pak Sopyan. Hasil penelitian dalam bentuk makalah kemudian dipresentasikan gitu Pak Haji. Oke, baik. Jadi bisa hasilnya berupa makalah yang dipresentasikan ya. Ada yang dipresentasikan. Hanya yang perlu kita bangun adalah forum ilmiah yang bisa kita gunakan untuk presentasi. Ketika kita ingin membangun ini ada presentasi forum ilmiah itu bisa berupa seminar atau diskusi ilmiah, lokakarya atau kolegium. Kolegium itu sama dengan lokakarya. Nah, ketika teman-teman memanfaatkan yaitu forum-forum ilmiah, maka disitulah kita presentasi di forum ilmiah ini bisa kita gunakan sebagai bentuk publikasi. Hanya apa? Seringkali ketika kita bicara presentasi di forum ilmiah, kita selalu berbayangan, punya bayangan seolah-olah kelas yang wah,
seolah-olah itu adalah suatu yang mahal, dan seolah-olah selalu menghadirkan pakar di sana. Sesungguhnya ketika kita presentasi di forum ilmiah adalah suatu forum ya, yang bisa kita gunakan untuk mempresentasikan apa karya kita. Forum itu berupa apa? Yang pertama, kegiatan-kegiatan kolektif guru, baik itu di sekolah atau KKG MGMP. Sayangnya apa? Forum-forum kolektif guru, KKG MGMP, jarang sekali kita manfaatkan untuk melakukan forum ilmiah. Oke, nanti akan kita ulas. Kemudian yang kedua yaitu publikasi hasil penelitian atau gagasan inovasi pada bidang pendidikan formal. Nah, publikasi hasil penelitian ini biasanya berupa tulisan-tulisan yang dibuat dalam bentuk laporan, bisa dalam bentuk tulisan yang dimuat di majalah atau jurnal, dan makalah sendiri. Itu adalah publikasi. Kemudian yang ketiga, publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, atau buku pedoman guru. Publikasi teks pelajaran, buku pengayaan, ini yang ketiga ini, yaitu juga sesuatu yang kadang-kadang kita menganggap sulit. Ya. Kenapa? Karena kita selalu berpikir ketika buku teks pelajaran itu memang berat, kenapa harus mengurus beberapa kelengkapan. Mulai bagaimana kita harus mengurus ISBN-nya, itu standar book number-nya, dan memilih pencetak buku yang merupakan anggota IKAPI. Kemudian peluang guru yang paling gampang sebenarnya bagaimana teman-teman nanti di materi kita belakang, yaitu buku pengayaan dan pedoman guru. Kenapa di buku pengayaan ini adalah yang mudah kita lakukan? Kenapa? Karena teman-teman punya RPP. Adakah guru-guru yang tidak punya RPP? Tidak ada. Saya kira nggak ada. Jadi RPP modal kita di buku pengayaan. Nanti kita akan ulas di sesi yang lain. Baik. Nah, ketika kita bicara publikasi ilmiah, maka prinsip yang harus dipegang ketika kita melakukan publikasi ilmiah adalah asli, perlu, ilmiah, konsisten. Oke. Ini yang harus kita pegang. Saya mau tanya Bu Susrawati. Halo Bu Susrawati. Iya. Bu Susrawati, kira-kira apa sih arti kata asli itu? Asli. Asli. Yang sebenarnya, Pak. Oke, asli itu yang sebenarnya. Yang sebenarnya ya. Sebenarnya berarti palsu ya. Iya. Yang Oke, sebenarnya. Bu Eva. Pagi Bu Eva. Asli itu apa Bu Eva? Kalau asli menurut saya itu tanpa plagiat, tidak mencontoh dari karya tulis yang lain, Pak. Oke, non plagiasi, tidak mencontoh dari karya tulis yang lain. Oke. Bu Nur Inayah, asli apa Bu Nur? Background ini cuma kemarin. Memang buatan kita sendiri, hasil karya kita sendiri. Baik, asli itu hasil karya kita sendiri, dan ditambah dengan tambahan tadi yang di Bu Eva Agustini, yaitu apa? Asli itu non plagiat. Jadi karya-karya kita, karya buatan kita yang tidak plagiasi atau tidak mengambil langsung dari orang yang atau buku lain dengan kata lain kita contek langsung, copy paste, maka itu kita katakan asli. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, ketika kita bicara asli, ya,
kita bicara asli, ada hal yang harus kita pahamkan bareng pada saat ini. Kenapa? Karena ketika kita melihat keaslian karya itu kita sekarang menjadi sulit. Kenapa saya katakan sulit? Karena sekarang itu dalam filsafat ilmu dikatakan bahwa ilmu pengetahuan itu sudah mati. Sehingga teman-teman boleh melakukan yang namanya ATM. Ambil, tiru, modifikasi. Bukan alat tusuk manual. Jadi ATM itu kita bisa lakukan, ambil, kita boleh mengambil dari beberapa sumber asal kita menyebutkan sumber. Ya. Yang kedua, ATM tiru dan modifikasi. Kita tiru gayanya, kita modifikasi kata-katanya. TM ini dalam seorang penulis itu sering ada istilah parafrase. Ya, parafrase. Jadi ketika ada di buku kita tertulis prinsip publikasi ilmiah, maka teman-teman bisa mengubah kata prinsip publikasi ilmiah ini menjadi dalam publikasi ilmiah ada beberapa prinsip. Maka ketika ini dimasukkan dalam mesin plagiator ya, teks, maka ini akan sudah tidak dibaca sebagai prinsip publikasi ilmiah. Jadi kita bisa mengolah beberapa kata yang maknanya tidak berubah. Ketika saya menulis pemanfaatan geometri bola untuk menentukan arah kiblat, maka saya bisa menulis dalam bentuk lain, yaitu pertama saya hanya membalik pemanfaatan arah kiblat dengan menggunakan geometri bola. Pada saat tertentu, saya nyari kata padanan dengan geometri bola, ternyata itu sama dengan segitiga bola. Maka judul saya rubah, pemanfaatan segitiga bola untuk menentukan arah kiblat. Ya, menentukan arah kiblat dengan menggunakan segitiga bola. Ketika kata-kata ini kita parafrase, maka kata-kata ini bukan kategori plagiat. Ya, mohon teman-teman yang merasa mic-nya aktif untuk di-unmute dulu. Ya. Ini Pak, jadi apa? Ketika kita bicara asli, yaitu bagaimana teman-teman bisa meniru judul yang sama atau kata-kata yang sama, tapi apa? Yaitu di parafrase. Dan keaslian itu juga merupakan hasil karya kita sendiri. Jadi benar yang disampaikan Bu Nur Inayah. Kemudian yang kedua, perlu. Apa maksud perlu kira-kira teman-teman? Oke, yang mau urun rembuk silakan. Makna perlu itu apa sih? Dalam publikasinya kenapa perlu? Silakan. Pak Haji. Ya, silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Pak. Halo. Dan mempunyai manfaat dalam menunjang pengembangan keprofesian kita sebagai guru. Itu yang Ulangi, Pak. Ulang, Pak Askar. Pak Azmi, Pak Oli Azmi. Oh iya, Pak. Ya, silakan Pak Olil. Ya, Pak Olil. Silakan. Perlu apa, Pak? Jadi perlu itu adalah menurut saya sini diperlukan dan mempunyai manfaat dalam menunjang sebuah pengembangan keprofesian dari guru dalam membuat publikasi ilmiah. Jadi perlu dan bermanfaat gitu Pak Haji. Baik. Ya, terima kasih Pak Haji.
Terima kasih, Pak. Jadi Pak Asmi sudah menyampaikan perlu adalah bagaimana memberikan nilai manfaat bagi guru dalam pengembangan profesi. Oke, yang lainnya silakan. Mungkin mau menguatkan apa yang disampaikan Pak Asmi. Oke, silakan, Pak. Pak Sekar ini. Iya. Pak Sekar, silakan. Kalau kita lihat dari kata perlu ini kan turunan dari adaptasi dari bahasa Arab, fardu gitu. Nah, kalau kita tahu kan yang fardu itu kan sesuatu yang sangat diharuskan, sesuatu yang diwajibkan gitu. Nah, sehingga prinsip publikasi ilmiah itu salah satunya adalah perlu. Itu dulu, Pak. Oke, iya. Sebenarnya yang saya inginkan itu kenapa kok jadi perlu gitu. Untuk kita publikasikan atau kita perlu melakukan karya ilmiah gitu. Oke, terima kasih, Pak. Paling tidak ada kata tambahan yaitu itu suatu yang fardu untuk kita. Oke, yang lainnya mungkin mau nambah, silakan. Bapak begini. Silakan. Halo, iya. Silakan. Siapa yang mau nambahkan makna perlu? Iya, silakan Pak Tut. Silakan Pak Tut, Penapi Gatra. Iya, silakan Pak Tut. Suaranya dimunculkan Pak Tut. Halo Pak Tut, suaranya tidak muncul Pak Tut. Halo Pak Tut. Iya, kayaknya dibuka aja deh headsetnya Pak Tut. Nggak masuk ini Pak Tut. Oke, silakan Pak Tut. Halo Pak Tut. Iya Pak Haji, bisa dengar? Ya, silakan Pak Tut. Iya. Mohon maaf tadi mungkin ada trouble sedikit di aplikasinya Pak Haji. Dipandang perlu di sini karena manfaatnya adalah untuk memperbaiki mutu pembelajaran kita Pak Haji. Oke, baik. Jadi, terima kasih Pak Tut. Ya, ada penguatan yang disampaikan Pak Tut tadi. Tadi Pak Asmi sudah mengangkat yaitu untuk pengembangan profesi, kemudian itu kewajiban kita, kemudian di Pak Tut ditambahkan perlu untuk memperbaiki pembelajaran. Baik, ketika kita menjadi guru, karya kita itu perlu. Kenapa diperlukan? Memang untuk memperbaiki pembelajaran, kualitas pembelajaran kita, karena tugas kita guru. Ya, otomatis ketika kita memperbaiki pembelajaran kita, maka yang terjadi apa? Keprofesian kita akan semakin meningkat. Ya, berguna diperlukan untuk pengembangan keprofesian kita. Nah, teman-teman, ketika kita mengambil tema, kita mengambil topik dalam suatu karya ilmiah, karya publikasi ilmiah yang dibuat oleh guru, maka apa yang kita lakukan memang diperlukan untuk menunjang keberhasilan kita, baik itu keberhasilan pembelajaran kita dan keberhasilan tentang pengembangan keprofesian kita. Sehingga ketika saya jadi guru, maka yang terkait dengan pembelajaran yang akan kita perbaiki. Di pembelajaran itu apa? Mungkin tentang hasil belajar. Mungkin tentang motivasi belajar. Mungkin minat belajar. Mungkin aktivitas belajar. Ketika kita mengangkat itu, kita juga akan terkait apa?
untuk hasil belajar itu apa yang berhubungan dengan hasil belajar? Mungkin media belajar kita, mungkin model pembelajaran kita. Ini yang terkait, yaitu dengan apa di pembelajaran. Ketika hari ini atau saat ini kita belajar di suasana pembelajaran non tatap muka, padahal kita pembelajaran tatap muka ini sudah dirindukan setelah hampir 2 tahun kita tidak tatap muka, dan mungkin siswa kita yang sekarang sudah naik kelas 9 atau kelas 12 atau bahkan kelas 6. Kalau kelas 6 dia masih merasakan di SD kelas 1, 2, 3. Tapi anak-anak siswa kita yang sekarang sudah masuk kelas 9, dia hanya baru masuk 1 semester di kelas 7. Yang tingkat SMA Madrasah Aliyah dia baru masuk kelas 10, 1 semester karena semester 2 sudah tergerus COVID. Bahkan yang kelas 8 saat ini banyak yang tidak kenal dengan guru. Kenapa? Karena ketika saya jalan-jalan, teman-teman yang di Bedugul, saya ke Bedugul sempat jalan-jalan, saya tanya seorang anak, tidak sekolah Pak, di mana? Di mana 1 Jembrana. Siapa kepala sekolahnya? Tidak tahu. Wali kelasnya siapa? Bisa nyebut namanya tapi belum pernah ketemu. Ini kondisi yang ini. Sehingga Pak, ketika kondisi COVID sekarang, maka teman-teman juga harus berpikir apa kira-kira yang diperlukan siswa, yang kita perlukan di pembelajaran di era pandemi. Ya, sehingga apa? Ketika Bu Rahmi membuat video pembelajaran untuk mempermudah pembelajaran siswa di era pandemi, mengurangi tatap muka, ini jadi katakan video ini jadi perlu pada era pandemi. Sehingga nanti dipikir video ini akan digunakan atau disalurkan lewat saluran apa. Yang ketiga yaitu prinsip ilmiah. Iya. Oke, prinsip ilmiah kira-kira apa, Bapak Ibu? Saya Ada Pak. yang bantu kita? Saya Pak. Oke, silakan Pak Panggih. Saya Pak Wahyu. Silakan. Oke, ini Pak Panggih sudah resen dulu. Habis itu Pak Wahyu, silakan Pak Panggih. Mungkin menurut saya itu prinsip ilmiah itu adalah karya tulis itu harus terstruktur dan metodologis. Sehingga karya tulis itu berbeda halnya dengan khutbah Jumat. Jadi harus ada kerangka metodologis dan terstruktur yang dimana terdapat rangkaian-rangkaian yang saling melengkapi di dalamnya secara metodologis. Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Panggih, luar biasa. Oke, Pak Wahyu tadi kayaknya. Silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya secara ilmiah itu berarti sesuai dengan kaidah keilmuan yang berlaku di sini ya, baik secara struktur maupun secara tata bahasa, baik dari kerangka isi maupun penyusunan dari karya ilmiah itu sendiri. Itu seperti itu Pak dari saya. Oke, terima kasih Pak Wahyu, Pak Panggih, ini saling menguatkan. Jadi Saya, kalau Pak. dalam lagu. Oke, silakan Pak. Pak Sekar, ilmiah itu Silakan, Pak Sekar. menguraikan sesuatu yang ribet, yang jelimet menjadi mudah. Oke, baik. Jadi sesuatu yang ribet menjadi mudah. Ya. Oke, terima kasih Pak Sekar. Jadi memang ideal ketika kita bicara ilmiah, tadi sudah dikuatkan antara Pak Wahyu dan Pak Panggih. Kemudian ditambah oleh Pak Askar yang jelimet jadi mudah. Tapi kenapa ketika kita berpikir ilmiah, ketika kita membuat karya ilmiah menjadi suatu yang sulit? Ya, pada kenyataannya seringkali kita terhambat di pengembangan profesi kita, yaitu ketika kita membuat karya ilmiah. Kenapa karya ilmiah itu jadi ribet ketika kita tidak melakukan kegiatan ilmiah?
tidak membuat penelitian ilmiah. Kenapa? Karena banyak di antara kita seringkali ketika membuat PTK, PTK-nya mungkin ada yang tukang bikinkan. Atau ketika kita bertanya teman-teman, sudah buat PTK belum? Ya, misalkan ditanya, Pak Yusril sudah buat PTK belum? Belum. Kenapa? Sulit. Tanya lagi sama Bu Nani misalkan. Bu Nani sudah buat belum? Belum. Kenapa? Sulit. Ketika orang mengatakan sulit, sementara yang ditanya Pak Yusril dan Bu Nani, sudah mencoba belum? Belum. Ini yang seringkali menghambat kita untuk jadi maju. Kenapa? Ini karena kita sudah dihantui rasa sulit. Sama dengan teman-teman yang golongan 4A, padahal sekarang sebelum 4A kita sudah membuat karya tulis atau publikasi ilmiah. Tapi rata-rata teman-teman 4A yang bertahan sampai 5, 6, bahkan 10 tahun, itu seringkali ini alasannya klasik. Ya Pak? Karena sulit. Kenapa enggak mencoba naik ke 4B? Pengen enggak? Pengen. Tapi kenapa enggak mencoba? Alasannya apa? Ribet, Pak. Ribet di mana? Karena harus membuat PTK. Apa bilang ribet? Kata si A, kata si B. Tapi ketika ditanya, orang rata-rata tidak mau. Tapi sekarang yang klasik lagi ketika orang bicara karya ilmiah, mohon maaf teman-teman yang sudah 3C, 3D, itu kalau ditanya kenapa kok nggak membuat PTK untuk naik ke 4A? Pengen enggak? Enggak Pak, karena nanti 4A pajaknya mahal. Kenapa kalau 3D itu cuma 10%, kalau 4A 15%, Pak. Potongan gaji saya semakin habis, Pak. Ini klasik yang kita lakukan. Sehingga saya ingin teman-teman ketika kita nanti membuat karya ilmiah, maka kita sepakat dengan kata Pak Panggih dan Pak Wahyu, yaitu menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Ada aturan-aturan ilmiah, yaitu mulai dari kerangka isinya, kemudian metodologinya, analisisnya, ya, aturan-aturan yang ada mungkin sederhana dalam pengutipan. Ini juga ada aturan-aturan secara ilmiah. Kemudian yang keempat ada konsisten. Halo, ada konsisten dalam publikasi ilmiah. Oke, silakan teman-teman mungkin yang mau menambahkan makna konsisten. Oke, Bu Nani. Pak. Silakan Bu Nani. Resenya sudah muncul. Iya, tunggu Pak. Konsisten itu berarti tetap, Pak. Artinya kalau misalkan kita menggunakan satu istilah, maka ajak dari awal hingga akhir. Contoh misalkan kita menyebut kata siswa, jadi dari awal sampai akhir, misalkan itu makalah atau PTK, maka tetap kita gunakan siswa. Jangan sampai nanti muncul ada peserta didik atau yang lainnya. Jadi untuk konsisten di istilah yang digunakan, konsisten pada mungkin bentuk tulisan, tipe tulisan yang dipakai sama fontnya. Minimal itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Nani. Konsisten ada bahasa ajak. Oke, Pak Panggih, resennya silakan. Saya Pak Wahyu. Oke, Pak Panggih resen dulu silakan. Nanti habis ini Pak Wahyu. Oke. Mungkin yang dimaksud dengan konsisten itu menurut saya itu antara ide awal berpikir, kemudian tema, judul, isi, dan sampai pada tahapan kesimpulan itu semuanya konsisten. Jadi antara yang dipertanyakan, antara latar belakang, kemudian isi, dan bahkan sampai kesimpulan itu semuanya runtut, saling menjawab dan melengkapi satu sama lain. Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Panggih. Pak Wahyu. Oke Pak, kalau menurut kami di sini konsisten itu tetap ya, dari baik dari latar belakang,
terus kerangka berpikirnya, pembahasan dan kesimpulan merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, sehingga nanti hasil laporan yang dihasilkan, misalnya kita di sini sebagai guru, sesuai dengan tugas pokok guru. Misalnya itu isi laporan harus berada pada bidang tugas guru yang bersangkutan dan tugas pembelajaran sesuai dengan tugas yang ada di sekolah kita masing-masing. Jadi isinya itu konsisten dari awal sampai akhir. Ya seperti itu kira-kira menurut saya. Oke, terima kasih. Saya pengen dengar suara Bu Ketua kelas ini kayaknya. Iya Pak, konsisten ya seperti yang tadi disampaikan Pak Panggih sih gitu ya Pak ya kalau menurut saya. Jadi apa yang mau kita bahas ya itu yang diomongkan gitu, konsisten tetap itu. Jadi nyambung antara judul kemudian di latar belakang. Misalnya kita mau membahas tentang penerapan model pembelajaran PBL misalnya, jadi ya itu terus yang kita konsisten kita bahas di sana. Terus nyambung juga dari modelnya, kemudian dari tujuan, dari masalah, sampai nanti pada kesimpulan ya tetap mengomongkan hal tersebut konsisten. Begitu Pak. Baik, terima kasih, luar biasa. Jadi teman-teman saya sepakat. Jadi ada konsistensi, ada keajekan. Keajekan dalam hal apa? Yaitu antara masalah-masalah dari mulai rumusan masalah, kajian, analisis, pembahasan sampai di kesimpulan itu saling nyambung. Ketika saya bicara tentang model pembelajaran, misalkan yang dibilang oleh Bu Rahmi tadi PBL, maka PBL itu kita harus konsisten bahas PBL, kajian-kajian PBL. Ketika kita menggunakan bahasa yang dikatakan Bu Nani tadi, saya menyebutnya siswa, sampai akhir juga harus siswa. Ketika saya menuliskan atau mengutip dari suatu karya, misalkan menurut Aulia Asmi dalam bukunya sekian, mengatakan bahwa pembelajaran adalah bla bla bla, maka Aulia Asmi ini harus masuk di daftar pusaka. Itu yang dikatakan Pak Panggih tadi. Ada keterkaitan yang tidak boleh dipisahkan. Jangan sampai di dalam isi ada tulisan Aulia Asmi 2020 mengatakan pembelajaran adalah bla bla bla, tapi di daftar pustaka saya tidak menemukan nama Aulia Asmi. Ini juga bagian konsisten. Itulah ajak harus ada kesinambungan dari mulai judul sampai daftar pustaka atau mungkin bahkan sampai di lampiran-lampiran yang ada. Ibu Bapak yang saya hormati, permasalahan-permasalahan terkait karya tulis, terutama ketika saya memeriksa di PTK, karena sekarang PTK itu sudah menjamur dan banyak di mana-mana, begitu kita tanya sama Google, menyebutkan judul, maka sudah banyak yang muncul. Yang sering kali muncul, atau kesalahan kita sering kali muncul apa? Ketidakkonsistenan kita dalam yang tadi dikatakan Pak Panggih, dari judul sampai belakang. Saya masih sering menemukan ketika ada tulisan, yaitu disebutkan di sana, siswa kelas 7A, MTSN Negeri, misalkan Kuripan, maka ternyata di belakang ada satu yang masih lupa, kecuali pada bagian penelitian yang relevan, yaitu menyebutkan di dalam, yaitu siswanya tidak 7A, tapi madrasahnya masih tidak tepat dengan di judul. Ini juga bagian yang tidak konsisten, sehingga teman-teman kita mengajukan, tolong dicek dulu kata-katanya. Kita boleh ngutip, tapi jangan ngutip tanpa ATM. Ya, tanpa ATM. Sama saya melihat ketika teman-teman buat RPP, karena RPP suatu yang biasa, seringkali kita hanya merubah tanggal dan nama.
nama kita. Kadang-kadang kita sudah lupa ganti ketika kepala sekolah kita sudah ganti. Apalagi kepala sekolah itu kalau di madrasah cepat sekali gantinya. Ya. Ini Bu Inayah ini sering gonta-ganti kepala madrasah. Nah, ketika lupa, ini yang khawatir yang kita kan yang semacam itu sederhana. Tapi saya yakin teman-teman tidak melakukan ini. Kenapa? Saya melihat teman-teman sudah orang-orang hebat. Teman-teman, jadi ada 10 jenis publikasi ilmiah. Ini adalah jenis publikasi ilmiah yang bisa teman-teman buat, yang bisa teman-teman usulkan ketika teman-teman membuat dupat. Jadi ada 10 macam. Yang pertama adalah presentasi di forum ilmiah. Ya, presentasi di forum ilmiah yaitu menyampaikan materi hasil penelitian atau kajian atau ide-ide di forum ilmiah. Yang kedua ada laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian ini adalah penelitian kita yang terkait dengan pembelajaran. Kenapa? Karena kita guru. Ketika teman-teman melakukan penelitian, yaitu misalkan pengembangan, ya, ada penelitian pengembangan boleh. Tapi pengembangannya harus tetap terkait dengan pendidikan. Misalkan teman-teman membuat tulisan tentang pemanfaatan Google Calendar ya, dalam memanajemen tugas siswa di era pandemi. Itu boleh. Kenapa? Karena manajemen tugas siswa di era pandemi. Tugas ada. Ketika kita kembangkan nanti ada beberapa model laporan hasil penelitian itu untuk guru, ada penelitian pengembangan, ada penelitian korelasional. Korelasional biasanya menggunakan rumus-rumus, ya, rumus korelasi itu, mungkin korelasi sederhana dan lain sebagainya. Tunggal atau ganda, regresi ganda atau tunggal itu bisa digunakan. Kemudian bisa juga penelitian yang paling melekat dengan guru. Biasanya laporan hasil penelitian yang dilakukan guru yang terkait dengan tugas guru tadi yang sudah disinggung ketika saya bicara perlu tadi. Perlu enggak untuk pembelajaran kita? Kenapa? Karena kita sebagai guru diusahakan ketika kita melakukan penelitian adalah penelitian yang langsung berhubungan dengan guru dan tidak menunggalkan tugas kita sebagai guru. Sehingga seringkali laporan hasil penelitian guru itu adalah laporan hasil penelitian tentang penelitian tindakan kelas. Oke? Kemudian, yaitu makalah tinjauan ilmiah. Makalah tinjauan ilmiah, yaitu ketika saya meninjau, ya, tinjauan ilmiah, ketika saya punya tinjauan, punya kajian terkait dengan pembelajaran. Oke, saya tanya Bu Eva. Bu Eva ketika di era pandemi ini, Bu Eva pembelajarannya basisnya apa, Bu? Menggunakan apa, Bu Eva? Kalau saya di sekolah menggunakan WA, Pak. Masih karena WA. Karena masih agak di pinggiran, anak-anak juga baru mengenal itu. Yang lainnya belum, kayak Google Classroom belum, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Bu Eva menggunakan WA. Bu Yuli Fitriani menggunakan apa, Bu Yuli? Ya, assalamualaikum. Kalau di sini di Sumbawa, Pak.
Assalamualaikum. Iya, silakan Bu Kalau di Yuli. Sumbawa, Halo. Pak, ini menggunakan e-learning dan juga E-learning WA madrasah. saya. Oke, baik. Ya, jadi kalau saya ketemu orang Sumbawa, ciri orang Sumbawa itu kalau membenarkan sesuatu itu jawabannya saya. Ya, sehingga kalau ada tulisan orang Sumbawa itu kalau ada saya oh berarti orang Sumbawa. Kemudian kalau menggunakan kalau orang Indonesia, bahasa Indonesia itu yang ada yaitu sekali lagi. Tapi yang sering digunakan orang Bali, NTB, NTT itu lagi sekali. Jadi bahasa itu juga menunjukkan suatu keaslian kita. Jadi kalau ada tulisan lagi sekali, maka itu bahasa asli. Orang Bali, NTB, NTT. Tapi kalau sekali lagi ini sudah campur dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Tapi dalam penilaian karya tulis itu jadi benar. Oke, baik. Ketika kita mengangkat yaitu tentang WA, pemanfaatan WA dalam pembelajaran, pemanfaatan e-learning madrasah dalam pembelajaran, pemanfaatan Google Classroom dalam pembelajaran. Ketika saya mengangkat tentang masalah-masalah itu, maka itulah yang dikatakan kajian tinjauan ilmiah. Halo? Atau ketika hari ini teman-teman membuat makalah sederhana atau kajian sederhana bagaimana teman-teman menurunkan KD menjadi IPK. Ya. Langkah-langkah menurunkan KD menjadi IPK kalau ini dibuat dalam bentuk makalah, maka itu masuk kategori makalah tinjauan ilmiah. Makalah tinjauan ilmiah ketika teman membuat laporan hasil penelitian, membuat makalah tinjauan ilmiah, maka saya yakin laporan hasil penelitian, karena laporan hasil penelitian dan makalah tinjauan ilmiah dalam pengusulan angka kredit harus diseminarkan. Sehingga apa? Teman-teman ketika membuat laporan PTK dan membuat makalah tinjauan ilmiah, maka teman-teman akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, dipresentasikan di forum ilmiah. Nggak mungkin kita nyeminarkan makalah atau PTK tidak di forum ilmiah. Halo? Halo? Kan nggak mungkin di forum multi-level saya seminar hasil PTK, kan nggak mungkin. Pasti akan di forum ilmiah. Hanya apa? Saya ingin membangun teman-teman mindset kita tentang forum ilmiah itu tidak harus di gedung yang mewah menghasilkan pakar, tidak harus. Tapi ketika saya misalkan di sekolahnya Bu Nani ada orang-orang yang dipandang paham terhadap karya tulis, terhadap pembelajaran, maka orang yang ada di sekitar itu bisa dijadikan narasumber. Forumnya apa? Forum ilmiah yang saya katakan tidak harus di gedung besar. Lemah kita apa? Ketika di forum ilmiah, kita jarang memanfaatkan forum rapat Dewan Guru. Kenapa? Forum rapat Dewan Guru adalah forum ilmiah paling murah dan meriah. Kenapa kalau Bapak Ibu Pak Sopyan misalkan di madrasahnya ketika rapat Dewan Guru langsung ngomong minta izin Pak Kepala. Pak Kepala, pada rapat nanti saya mohon izin untuk mempresentasikan makalah. Tidak harus laporan hasil penelitian. Kenapa Pak Sopyan ternyata, Pak Sopyan ngajarnya apa Pak Sopyan? Al-Quran hadis. Oke. Pak Sopyan ngajar Al-Quran hadis. Pak Sopyan
punya tulisan tentang bagaimana belajar Al-Quran yang mudah. Maka Pak Sopyan bisa membuat tulisan itu. Ya, penggunaan metode Bayati dalam pembelajaran Al-Quran misalnya. Ini bisa ditulis dalam bentuk makalah. Ya. Nah, ketika makalah ini diseminarkan di rapat Dewan Guru, maka Pak Sopyan otomatis akan ada nilai di presentasinya, ya, ada nilai dari makalah. Oke. Nah, makalah tinjauan ilmiah ini bisa berupa semakalah yang kita jilid, bisa juga makalah yang diterbitkan dalam proceeding. Ketika kita mengikuti seminar besar nasional, di sana ada beberapa karya guru yang seminar dalam waktu yang bersamaan. Itu proceeding. Itu boleh. Nah, sistematika karya tulis ilmiah berupa makalah atau best practice ini tidak mengikat. Hanya apa? Biasanya nanti kita bahas sendiri juga, yaitu ada beberapa bagian. Ada bagian depan, ini pendahuluan sampil, ada bagian tentang bab pendahuluan, ada bab kajian pustaka, dan ada bab pembahasan, dan ada bagian penutup. Itu makalah tinjauan ilmiah. Sehingga ketika punya makalah tinjauan ilmiah yang terdiri dari bab-bab tadi, teman-teman kalau menjadikan presentasi, makalah itu diringkas tidak dalam bentuk bab. Hanya judul, kemudian ini makalah presentasinya. Bedakan makalah presentasi dan makalah yang digunakan untuk laporan. Makalah presentasi ada latar belakang, ada masalah, ada pembahasan, dan ada penutup. Itu cukup di situ saja. Laporan yang makalahnya lengkap, ada bagian bab-bab tadi. Oke. Ketika saya punya karya laporan penelitian, saya punya makalah tinjauan ilmiah, maka teman-teman masih bisa mengembangkan yaitu dalam bentuk tulisan ilmiah populer. Kenapa? Ketika saya menulis atau teman-teman Bu Satriwati misalkan menulis tentang pemanfaatan WA Group dalam pembelajaran. Ya. Kemudian Bu Satriawati itu sudah menulis dalam bentuk tulisan makalah tinjauan ilmiah. Maka tulisan itu bisa diolah yaitu ke dalam tulisan ilmiah populer. Caranya bagaimana? Teman-teman harus mengikuti template atau gaya selingkung dari majalah. Ya, tulisan ilmiah populer ini biasanya dalam bentuk majalah ilmiah. Seingat saya pernah saya membimbing, saya mengambil tulisan teman-teman yang saya bawa ke dalam tulisan ilmiah populer. Ini punyanya Bu Ketua kelas dulu, tapi sudah tahun lama banget. Filenya kayaknya masih saya simpan. Ya. Apa? Ikuti gaya selingkung dari tulisan ilmiah populer. Bisa di majalah, bisa di koran, ya, terbitan-terbitan berkala. Ketika tulisan itu sudah dimuat, maka kita dapat nilai angka kiri dari tulisan ilmiah populer. Nah, ketika kita ingin mengembangkan tulisan kita, ya, hasil penelitian kita, itu bisa juga kita publikasikan lewat apa? Artikel ilmiah. Artikel ilmiah beda dengan tulisan ilmiah populer. Tulisan ilmiah populer biasanya semacam buletin atau majalah.
Tapi ketika artikel ilmiah, maka tulisan kita sudah masuk kategori jurnal. Halo? Jurnal. Jurnal itu adalah terbitan berkala berisi tentang hasil-hasil penelitian. Sehingga di sana tidak ada foto kalau jurnal. Kalau di artikel tulisan ilmiah populer, majalah masih ada foto, ada berita. Tapi untuk artikel ilmiah yang dalam jurnal ini sudah total karya-karya ilmiah. Ini teman-teman bisa melihat beberapa bentuk karya ilmiah yang kita bisa buat. Nah, kemudian yang keenam adalah teman-teman membuat buku pelajaran. Buku pelajaran adalah buku yang akan kita gunakan dalam menyampaikan pelajaran kita. Sehingga kalau Pak Wahyu ngajar misalkan biologi, maka Pak Wahyu harus membuat buku biologi. Bu Narawidi, Bu Satriwati ini ngajar agama, maka yang harus dibuat adalah buku pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Sehingga ketika di buku pelajaran adalah sesuai dengan mata pelajaran kita. Yang ketujuh, modul atau diktat. Ini masih sering rancu orang ketika ini modul atau diktat. Modul itu mirip diktat, tapi bedanya apa? Modul ini lebih lengkap dan lebih luas jika dibandingkan diktat. Kenapa? Di modul ini memungkinkan siswa belajar mandiri tanpa harus ada guru. Sedangkan di diktat ini hanya sebagai pelengkap, sebagai penunjang, sebagai pengayaan pada siswa untuk belajar. Lebih sederhana. Kemudian yang ke-8 ada buku dalam bidang pendidikan. Nah, berbeda dengan buku pelajaran, buku dalam bidang pendidikan adalah buku-buku yang kita bisa buat untuk membantu orang lebih paham terhadap keilmuan. Misalkan Pak Muhammad Johanut, Pak Muhammad Johan misalkan, guru ngajar apa Pak Muhammad Johan? Matematika, Pak. Oke, Pak Muhammad Johan guru matematika, tapi Pak Johan punya kemampuan dalam membuat misalkan elektronik. Ya. Maka Pak Johan bisa membuat buku tentang elektronika. Meskipun itu Pak Johan guru matematika. Kalau nggak membuat matematika, Pak Johan itu buku pelajaran. Tapi kalau membuat buku-buku pendidikan di luar mata pelajaran, maka larinya sebagai buku dalam bidang pendidikan. Misalkan teknik membuat apa? Atau teman-teman guru matematika tapi punya kemampuan IT, membuat dalam bidang komputer misalkan, ya, membuat aplikasi sederhana, itu sudah masuk pada bidang pendidikan. Yang ke-9 yaitu karya terjemahan. Jadi karya terjemahan ini kita menerjemahkan buku ke dalam bahasa yang berbeda. Ketika Pak Kadek Karyase mendapatkan buku tentang agama Hindu dari bahasa India misalnya. Maka Pak Kadek boleh menerjemahkan buku itu ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa Bali. Atau Pak Kadek mendapatkan lontar-lontar yang tulisannya menggunakan bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Pak Kadek terjemahkan lontar itu ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Bali, itu merupakan karya terjemahan.
Di karya terjemahan ini, sayangnya apa? Di karya terjemahan ini kita tidak bisa menerjemahkan buku itu satu bab. Tapi harus total satu buku. Sehingga ini juga menyusahkan kita. Kenapa? Ternyata kayak terjemahan ini angka kreditnya tidak banyak, 1. Jadi kalau Bu Nani mau menerjemahkan buku ke dalam bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Bali, atau ke dalam bahasa Inggris, ya, misalkan bukunya tebelnya sampai lebih dari 50 halaman, angka kreditnya cuma 1. Itu lebih enak kita membuat diktat. Kenapa? Kalau diktat itu, kalau kita membuat hanya untuk satu sekolah, itu angka kreditnya 0,5. Tapi kalau digunakan satu kabupaten, maka angka kreditnya 1. Kalau membuat satu diktat untuk satu provinsi, angka kreditnya 1,5. Oke. Yang ke-10 yaitu buku pedoman guru. Ibu Bapak yang saya hormati, ketika di buku pedoman guru, ini sebenarnya teman-teman sudah punya. Hanya apa? Kita malas mengkoleksi. Kenapa? Buku pedoman guru itu buku yang bisa kita buat tiap tahun. Dasar membuat buku pedoman guru apa? SKP kita. Halo? Bapak itu kan buat SKP kan? Di awal tahun, ya, di Januari teman-teman buat SKP. Kontrak kita setahun, ada pembelajaran. Ada misalkan menyusun perangkat pembelajaran. Ada kegiatan pengembangan keprofesian. Ada membuat karya tulis. Hanya apa? SKP itu sudah Bapak Ibu terjemahkan tapi tidak pernah dikoleksi. Jadi buku pedoman guru. Ketika Bu Susrawati melakukan pembelajaran, saya yakin Bu Susrawati dalam 1 tahun itu sudah merancang RPP, mulai program tahunan, program semester, kemudian analisis, kemudian RPP, membuat kisi-kisi soal, membuat soal, ya, kemudian mengikuti pelatihan, menulis misalkan PTK. Kita lakukan, tapi tidak pernah kita rekap dalam kegiatan bulanan. Halo? Sesungguhnya ketika hari ini teman-teman membuat laporan kinerja harian, laporan kinerja bulanan itu dikumpulkan dalam 1 tahun dengan bukti-bukti yang ada, itu jadi buku pedoman guru. Angka kreditnya lumayan, 1,5. Terjemahkan mahal, ongkosnya. Kalau ini gampang. Nanti kita akan coba. Oke, dari sini sebelum saya lebih lanjut, silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan. Ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Oke, Pak. Untuk pedoman guru dengan pegangan guru itu beda, Pak ya. Kemarin saat pretest saya sempat baca ada pedoman guru, ada pegangan guru. Nah, itu bedanya gimana, baik. Pak? Okay. Baik. Jadi buku pegangan guru itu biasanya buku mata pelajaran. Karena apa? Karena di mata pelajaran di K13 itu ada buku pegangan guru dan ada buku pegangan siswa. Kalau buku pegangan guru itu biasanya terkait dengan mata pelajaran. Ya, terkait dengan mata pelajaran. Ketika Pak Supyan Hadi ngajar Al-Quran hadis, maka Pak Supyan sudah punya buku pegangan guru, mata pelajaran Quran hadis, ya kan Pak ya? Halo? Itu kan yang buat bukan Bapak. Ya.
Tapi kalau Bapak membuat buku pelajaran tentang Quran hadis sendiri, maka masuk dalam kategori apa? Buku mata pelajaran. Tapi buku mata pelajaran itu juga kalau saya katakan itu terlalu mahal. Kenapa? Untuk penerbit nggak mungkin mencetak satu buku. Ya kan Pak Supyan? Ya. Tapi kalau kemudian tidak mungkin satu buku, yang kedua ngurus ISBN, pasti ada ongkosnya. Angka kreditnya kalau sampai ISBN itu sekitar 3. Ya, kalau nanti lolos di Badan Standar Nasional BSNP, maka angka kreditnya tinggi lagi. Tapi proses ke sana saya kira terlalu mahal. Saya sering kali, kenapa sih saya bisa naik pangkat muda? Saya nyari cara yang murah. Maka teman-teman, biar tidak susah membuat buku mata pelajaran, buatlah diktat. Oke, nanti teknik buat diktat kita akan bahas di bagian akhir. Itu ya. Sedangkan buku pedoman guru yaitu buku yang menyampaikan yaitu kegiatan guru selama 1 tahun. Oke. Pak Supyan membuat SKP enggak bulan Januari? Buat. Ya. SKP itu dilaksanakan enggak? Dilaksanakan. Dilaksanakan. Ya, hanya apa? Dalam pelaksanaan kita seringkali tidak membuat bukti fisik. Bulan Januari apa yang dilakukan Pak Supyan? Yang terkait dengan SKP. Bulan Februari apa yang dilakukan dengan SKP? Ya, sampai bulan Desember apa yang mendukung SKP? Saya yakin Pak Supyan membuat RPP. Di SKP kita kegiatan membuat, merancang, melakukan pembelajaran, mengevaluasi, menganalisis. Iya. Itu, halo Bu Yuli. Iya. Cantik deh. Ya, jadi Pak Supyan ketika membuat RPP, tapi nggak pernah menulis di kegiatan bulanan. Di laporan kinerja bulanan, harian pada bulan itu, Pak Supyan membuat RPP-nya di bulan apa? Halo, itu Pak Supyan ya. Sering kita melakukan, tapi kita tidak tertib administrasi dari breakdownan SKP kita. Kalau SKP kita targetnya jelas, di breakdown dalam kegiatan bulan Januari saya ngapain, Februari apa, 3 Februari apa, Maret apa. Kalau saya itu sudah punya gambaran sederhana ketika kita masuk tahun ajaran baru misalkan. Maka bulan Juli otomatis teman-teman membuat RPP. Juli, Agustus membuat RPP. Ya kan? Atau Julinya saya membuat program tahunan, program semester. Silabus, RPP-nya Agustus. Nanti September saya membuat kisi-kisi soal. Kemudian Oktober saya membuat soal. November saya melakukan analisis soal. Ya kan? Desember saya melakukan penilaian. Ini sederhana dengan bukti fisik yang ada. Pada bulan Agustus karena banyak lomba, saya membimbing ekstrakurikuler. Masukkan pembimbing ekstrakurikuler. Bu Inayah mau ngirim siswanya Olimpiade bulan November. Maka bimbingan Bu Inayah mulai Juli, Agustus, September, Oktober sampai November ini bisa ditulis di kegiatan rincian kegiatan bulanan. Hanya apa? Kita nggak pernah membuat, tapi kita berbuat. Ya Pak Supyan ya, kita sudah berbuat, Pak Askar sudah berbuat, tapi tidak membuat laporannya. Eman ini Pak ya, 1,5 Pak. Oke, nanti kita akan belajar itu Pak. Formatnya sudah saya sediakan, teman-teman tinggal rancang. Oke? Ada lagi teman-teman silakan. Saya Pak Sugeng. Silakan.
Iya, Bu Rahmi, silakan. Saya mau bertanya, untuk presentasi di forum ilmiah itu, apakah harus karya ilmiah hasil kita gitu, maksudnya karya ilmiah milik kita, ataukah boleh menyampaikan hasil karya ilmiah orang lain? Iya, halo. Kalau Hai. karya ilmiah orang lain, Ibu yang publikasi itu asli bukan? Bukan sih, Pak. Iya. Oh. Jadi Ibu bagaimana bisa melakukan ATM karya orang lain untuk Ibu gunakan? Oke, Ibu pernah membuat ular tangga dalam pembelajaran. Halo? Iya. Itu kan PTK, Bu, ya? Iya. Iya. Tapi Ibu bisa menerangkan cara membuat ular tangga. Karena kalau di PTK kita tidak menerangkan cara membuat ular tangganya, Bu. Tapi proses pembelajaran ular tangga. Ya, Ibu membuat. Oke, lanjut, Bu. Dibuat makalah dulu gitu, Pak ya? Iya. Jadi Ibu bisa membuat makalah, misalkan ketika saya bicara tentang yang sederhana, yang umum ya, saya akan membuat makalah tentang pembuatan atau pemanfaatan Google Classroom pada pembelajaran di era pandemi. Sifatnya umum. Beda dengan PTK, itu menunjuk kelas. Ya. Ketika buat makalah pemanfaatan Google Classroom ya, di era pandemi di MTSN Amlapura. Sederhana. Maka otomatis ketika saya membuat makalah, saya akan bagi bab. Bab 1 pendahuluan, ini makalahnya. Sorry, yang saya maksud makalah, ini makalah tinjauan ilmiahnya. Beda dengan masalah presentasi. Jadi tolong teman-teman, daripada hanya membuat makalah presentasi, maka buat 2, makalah tinjauan ilmiahnya dan makalah untuk presentasi. Di makalah tinjauan ilmiah, ini ada bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 4 misalkan. Bab 1-nya pendahuluan, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan. Cukup itu saja. Bab 2-nya ada kajian pustaka atau kajian teori. Bab 3-nya yaitu tentang pembahasan. Sehingga ketika saya judulnya pemanfaatan Google Classroom, maka saya akan bicara tentang Google Classroom dimanfaatkan di MTS. Mulai cara membuat Google Classroom-nya, cara menggunakan Google Classroom atau mengisi konten Google Classroom, sampai cara siswa memanfaatkan Google Classroom. Ya, itu di pembahasan. Kita tidak akan melihat hasil belajar. Kenapa? Karena kita bukan penelitian. Kalau itu nanti Bu Ami atau teman-teman meninjau sampai hasil belajar, maka jadilah PTK. Jadi sebenarnya babonnya itu PTK. PTK kalau kita membuat PTK kita bisa sederhanakan menjadi makalah tinjauan ilmiah. Kita hilangkan siklus-siklus. Ya. Siklus-siklus kita hilangkan, itu jadi makalah tinjauan ilmiah. Kalau ada siklus-siklusnya berarti ada di laporan PTK. Setelah kita membuat tadi ya, setelah kita membuat makalah ilmiah, kalau Bu Ami mau presentasi di forum ilmiah, pertama sediakan forum presentasinya. Yang kedua, makalah tinjauan ilmiah tadi diringkas menjadi makalah presentasi. Halo? Jadi tolong teman-teman bedakan antara makalah tinjauan ilmiah dan makalah presentasi. Bagaimana makalah presentasi? Makalah presentasi itu biasanya sederhana, hampir mirip dengan tulisan yang di artikel. Biasanya isinya hanya judul,
bisa ada abstrak, misalkan ada abstrak nggak apa-apa, abstrak itu ringkasan materi. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan itu sudah meliputi apa? Bab 1, bab 2 biasanya. Bab 1, bab 2 yang ada di makalah, ini bagian pendahuluan. Tapi bahasanya cukup A, pendahuluan. Isinya apa? Ringkasan dari bab 1 dan bab 2. Kemudian yang B-nya itu isinya pembahasan. Ya, pembahasan kalau di makalah tinjauan ilmiah itu ada di bab 4. Ya. Kemudian C-nya penutup. Itu makalah yang dipresentasikan di forum ilmiah. Beda dengan makalah tinjauan ilmiah. Halo? Ya. Jadi teman-teman perlu kecerdasan dalam membuat publikasi ilmiah. Karena orang pintar itu belum tentu cerdas. Jadi kalau kita, halo teman-teman ya, teman-teman membuat satu laporan hasil penelitian, hilangkan siklus ya dan metodologinya. Saya ulangi, hilangkan siklus dan metodologinya. Bab 3, bab 4, itu kan bab 4 ada siklus-siklusnya. Cuman pembahasan aja di di makalah tinjauan ilmiah, bab 3-nya pembahasan itu langkah-langkah kerja. Seringkali makalah tinjauan ilmiah ini juga disebut best practice. Maka yang terjadi apa? Teman-teman kalau membuat satu PTK, saya itu biasanya dulu sering ya kecerdasan yang saya manfaatkan. Saya PTK dapat angka 4 kalau diseminarkan. Ya. Kemudian besok saya mengadakan seminar lagi, yaitu makalah tinjauan ilmiah saya. Makalah tinjauan ilmiah ini dapat 2, Pak. Oke. Seminarnya dapat 0,2. Jadi kalau Bapak Ibu punya satu PTK, itu dibuat laporannya, kemudian dibuat makalah tinjauan ilmiah, kemudian dipresentasikan, maka teman-teman dapat 4 tambah 2 tambah 0,2. Jadi berapa Pak Sufyan? 6,5. 6,2. 6,2 lah. Belum ngopi ya. Iya. Ternyata itu loh yang saya katakan. Ketika nanti tulisan tadi ya sudah buat laporan, buat makalah dipresentasikan, teman-teman kontak dengan saya, deket-deket dengan saya, Pak, ayo Pak kita join, saya punya tulisan, tolong dibantu dibuat di artikel ilmiah, di jurnal ilmiah. Halo? Ya, saya yakin teman-teman bisa deh. Ya. Tahun ini di Karangasem itu Bu Dwi Rima, Bu Rahmi. Oh, okay. Ya, kalau di MTS Mendoyo itu Pak Amin. Ya. Kemarin di Buleleng itu rencana dari MIN ada, tapi sudah saya periksa, saya suruh ngelanjutin. Biasanya teman-teman itu males untuk daftar ke jurnal, karena jurnal kita itu mandiri. Teman-teman daftar sendiri, upload sendiri, nanti koreksi setelah dari reviewer balik itu nanti dikoreksi, revisi sendiri, ngunggah sendiri. Itu kadang-kadang malesnya di situ. Kalau di jurnal. Jadi teman-teman kalau mau membuat artikel ilmiah dimuat di jurnal, maka teman-teman tulisannya PTK 4, makalahnya 2, seminarnya 0,2, tadi sudah berapa? 6,2. Dimuat di artikel jurnal ilmiah, dapat 2 lagi. Jadi 8,2. Di artikel jurnal ilmiah itu teman-teman tidak hanya dapat 2 poin dari angka kredit, tapi teman-teman kalau dimuat di jurnal kami
masih ada dapat tambahan koin. Iya, 1 lembar 100.000. Kalau dibuat 10 saja, nggak usah banyak-banyak, Mbak. Iya, 10 saja dapat 1 juta, potong pajak golongan 3 10%. Nah, golongan 4 15%, masih 850 golongan 4. Tapi nggak usah berpikir itu, tapi berpikir profesional dulu. Ini, Pak. Jadi saya kalau ketemu orang itu saya suka saya provokasi. Ya, Bu Nani ini senang nulis tapi nggak pernah ngirim. Oke, baik. Ini Bapak Ibu. Jadi teman-teman presentasi di forum ilmiah teman-teman bisa menjadi pemrasaran atau narasumber di mana di seminar atau lokakarya, ya, atau menjadi pemrasaran narasumber pada kolegium atau diskusi ilmiah. Seminar lokakarya, oke, kalau seminar sebenarnya hampir sama diskusi ilmiah. Ada lokakarya. Lokakarya itu biasanya ada hasil. Misalkan Bu Ami yang suka membuat video pembelajaran, melakukan lokakarya atau pelatihan tentang bagaimana membuat video pembelajaran. Ya. Bu Ami membuat tulisan sederhana tak yang katakan ada pendahulu, ada pembahasan, ada penutup. Pembahasannya berarti teknik-tekniknya. Nggak usah dibagi bab. Dipresentasikan di forum ilmiah. Saya katakan forum ilmiah kita jangan gede-gede deh. Bu Ami ngajari guru MTS-nya saja. Itu sudah cukup. Ya. Yang penting apa? Kita punya kecerdasan. Kenapa saya katakan kecerdasan ini, Pak? Ya. Oke, saya cari dulu. Ya, oke. Jadi yang harus kita bangun yaitu saya tunjukkan dulu apa sih yang ada yang diperlukan ketika kita dalam bentuk itu. Oke, ini nyata nih. Oke, jadi yang diperlukan ketika kita seminar, yaitu kita punya makalah. Ya, makalah sederhana tadi disajikan pada pertemuan ilmiah. Jadi jangan ditulis pada rapat Dewan Guru. Meskipun kita menggunakan forum kita rapat Dewan Guru. Tapi mungkin diskusi ilmiah yang diselenggarakan oleh MAN, MTS atau MGMT, tempat kumpul Bapak Ibu. Oke. Kemudian ada surat keterangan. Ya. Surat keterangan itu yang penting apa? Ketika hari ini Pak Mustain pada rapat Dewan Guru menyajikan makalah. Maka Pak Mustain cukup membuat surat keterangan atau surat undangan dulu Pak Mustain dari panitia. Siapa panitianya? Pak Supyan. Nah, Pak Supyan, ya Pak Mustain. Untuk meningkatkan keprofesionalan guru, maka kami mohon Pak Mustain bisa menyampaikan materi tentang apa pada
diskusi ilmiah guru madrasah apa pada tanggal sekian, itu surat undangannya. Kemudian ketuanya Pak Musain, ya. Oh, yang seminar Pak Musain, panitianya Pak Supyan Hadi. Kemudian kalau sudah ada surat undangan, nanti Pak Supyan membuatkan sertifikat, ya. Sertifikat, ya. Sertifikatnya ditulis saja, ya. Menerangkan bahwa makalah judulnya apa sudah yang dibuat oleh Pak Musain Anwar diseminarkan pada forum diskusi ilmiah guru madrasah mana. Tanda tangan ketua mengetahui kepala sekolah. Jadi sederhana yang kita buat ketika kita membuat bukti fisik. Halo? Kan gampang kan Pak ya? Sebenarnya kita gampang. Hanya apa? Sementara ini kita belum mau buka gitu aja. Atau belum mencoba. Oke. Lemahnya apa? Lemah kita kadang-kadang di laporan aja. Oke. Jadi ini. Jadi teman-teman, kalau nanti teman-teman seminarnya lebih gede, maka itu kita buat proceeding. Ya, proceeding itu yaitu kumpulan karya ilmiah. Kalau misalkan yang seminar hari itu ada bukan seminar PTK, seminar makalah, yaitu misalkan ada 10 guru. Maka kumpulan hasil seminar 10 guru itu dijilid, ada pengantar, disahkan oleh kepala sekolah atau ketua panitia, maka itu sudah jadi bukti fisik untuk presentasi di forum ilmiah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, sedikit. Jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan tadi Pak, untuk ini hanya semacam penguatan saja. Kalau makalah tinjauan ilmiah, itu kan berarti boleh tidak melalui penelitian. Gitu Pak ya. Atau juga dari PTK itu bisa dibuat makalah tinjauan ilmiah. Apa betul seperti itu Pak? Iya. Oke. Iya, betul. Oke. Terus yang kedua kami mohon penjelasan kalau seminar di makalah tinjauan ilmiah, apakah persyaratannya sama seperti seminar PTK yang melibatkan 3 sekolah yang berbeda yang setingkat Pak? Mohon penjelasannya Pak Haji. Baik. Jadi teman-teman, ketika makalah tinjauan ilmiah dengan makalah PTK sama. Ya. Kemudian ketika di forum ilmiah itu yang penting ada forumnya. Bahasa forumnya forum diskusi ilmiah. Tidak perlu daftar hadir. Ketika kita menggunakan angka kredit dari forum ilmiah. Tapi ketika di forum ilmiah, Bapak membuat makalah yang ada bab 1, 2, 3, 4 tadi yang saya sampaikan, maka di situ harus lengkap dengan daftar hadir. Halo? Ya, ya. Jadi kalau yang di forum ilmiah tadi makalahnya, dari makalah yang Bapak buat tinjauan ilmiah, sederhanakan hanya menjadi 1 lempengan, yaitu ada pendahulu, ada pembahasan, ada penutup, dan daftar pusaka. Maka makalah yang dalam bentuk yang makalah tinjauan ilmiah itu ada bab 1, bab 2, bab 3, dan 4, dan termasuk daftar hadir seminar. Dan ini makalah yang di sini yang angka kredit 2 itu harus ada surat keterangan disimpan di perpustakaan sekolah. Ya. Berarti kalau disimpan di perpustakaan sekolah harus ada apa Pak? Ada nomor katalog. Katalog. Iya. Atau klasifikasi yang dibuat oleh petugas perpustakaan. Berarti kalau di sana menerangkan bahwa disimpan di perpustakaan, tanda tangan siapa? Kepala perpustakaan dan kepala sekolah, kepala madrasah. Gitu Pak ya? Nggih. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Pak mau bertanya? Iya, silakan Ibu.
Terkait dengan modul atau diktat, misalnya kita membuat modul atau diktat, itu masa berlakunya apa 1 tahun itu, 1 semester itu saja, atau mungkin tahun depan itu masih berlaku, atau kita modifikasi lagi supaya diakui. Iya, halo. Iya, jawabannya sudah ada, Bu. Sudah Ibu jawab sendiri. Jadi teman-teman ketika dimodifikasi, tolong ketika kita melakukan modifikasi, maka teman-teman modifikasi itu tidak hanya isinya, tapi covernya juga. Ya, kalau covernya di bab itu ada beberapa bab kan ya di diktat itu ya, ada beberapa KD yang ada. Oh, tahun ini covernya saya ngambil materi KD 1. Semester depan, tahun depan saya menggunakan KD 2, KD 3, KD 4. Jadi kita bisa main di sana. Apalagi kalau kepala sekolahnya sering ganti. Kan tanda tangannya ganti lagi kepala sekolah. Gambarnya diganti-gantilah. Kalau kemarin ada di kanan, nanti di sebelah kiri. Ya. Kalau kemarin gambarnya di atas, sekarang taruh di tengah atau di bawah. Itu teman-teman modifikasi, mainkan di situ. Itu Bu Inayah ya. Nanti saya di belakang ada materi sendiri tentang itu. Sekarang masih di forum ilmiah dulu. Oke, itu Bu Inayah ya. Oke, teman-teman yang lainnya silakan. Hari ini saya hanya teori, besok kita akan praktek. Sehingga teman-teman tolong mulai besok, mulai siapkan. Saya akan mengajak teman-teman membuat makalah ilmiah dulu. Oke ya, nanti makalahnya dipresentasikan di forum ilmiah. Nanti teman-teman mudah-mudahan nanti di akhir saya karena kemarin sudah minta izin sama Pak Kasih, saya mohon nanti diberi pinjaman untuk mengadakan Zoom meeting, yaitu di sesi akhir kegiatan kita setelah penutupan. Saya ingin mengajak teman-teman, ya kita seminar sederhana deh. Ya. Satu lagi Pak. Ya, silakan Bu. Di forum ilmiah itu kan kita di sana misalnya ada beberapa yang melaksanakan seminar, berarti di situ kita bisa sebagai pemateri dan bisa sebagai peserta. Nah, untuk persyaratan peserta itu apa sama dengan pemateri tadi, ada absensinya atau gimana, Pak? Kalau Ibu sebagai peserta, kalau mau mengusulkan angka kredit sebagai peserta, syarat kalau mengikuti seminar sebagai peserta itu sederhana, yaitu melampirkan sertifikat dan isi daripada seminarnya, ringkasan isi seminar. Itu aja, Bu. Dan jangan lupa meskipun di sekolah sendiri ada surat tugas dari kepala sekolah. Ya, saya lupa tadi ketika seminar untuk satu sekolah, maka nanti panitianya membuat atau Bu Inayah misalkan mau presentasi makalah. Ya, Bu Inayah buatkanlah sertifikat ke teman-teman. Ya, sertifikat untuk Bu Inayah sendiri, teman tanda tangan kepala sekolah dan ketua panitia. Ibu membuat sendiri saja deh. Karena untuk pengumpulan angka kredit itu yang dikirimkan cuma fotokopiannya aja. Nggak usah kertas yang tebal-tebal dan warna macam-macam. Kalau difotokopi kan hitam putih juga. Jadi kami Widya Iswara itu kalau Rebu, kalau nggak ada kegiatan, kumpul seminar, Bu. Nanti ada bagian yang tukang buat sertifikat. Ya. Ada yang bagian buat surat tugas dari kepala balai. Nanti kan tinggal minta nomor di TU, minta tanda tangan di kepala sekolah atau kepala madrasah. Yang penting apa? Kita jangan melakukan kebohongan, tidak melakukan seminar tapi membuat sertifikat seminar, itu dosa. Biasanya kalau sudah melakukan kedosaan nanti keberkahan kita naik pangkat itu tidak ada.
Oke. Iya. Ada lagi teman-teman? Pak, izin bertanya. Ya, silakan Ibu. Jadi ini mungkin jenis-jenis publikasi ilmiah, Pak Nggih. Jadi saya kan di sekolah juga diberikan tugas tambahan sebagai guru pembina astronomi. Nah, astronomi ini kan materinya dari matematika, fisika, sama geografi juga ada. Nah, bisa tidak, misalkan saya membuat diktat, itu bisa diakui atau tidak, Pak? Untuk Oke, baik. Itu, Pak. Ya, lanjut, Bu. Iya, karena masih simpang siur. Kadang kan saya pikir mungkin bisa masuk ke buku pendidikan, tapi kok kayaknya berat juga untuk mengurusnya. Cuman kalau misalkan dikerjakan dan tidak diakui, ya memang tidak ada yang sia-sia. Tapi kalau misalkan bisa diakui kan lebih baik lagi gitu. Maksud saya itu bisa nggak, Pak? Gimana gitu? Oke, ya baik. Jadi Ibu bisa larikan, halo, ya, sebagai best practice. Ya, di best practice itu sama dengan makalah ilmiah. Jadi judulnya ini bagian awal kita isinya apa? Halaman judul, persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar rade, daftar gambar lampiran, serta atraksi dan ringkasan. Oke, atau ringkasan. Nah, di bagian isinya apa? Pendahuluan. Ya, di pendahuluan apa? Yaitu berisi latar belakang dan perumusan masalah. Perumusan masalah misalkan Ibu mengangkat tentang bagaimana, ada enggak bagian astronomi, kira-kira Ibu ada bab apa di astronomi itu, Bu? Macam-macam. Misalkan menentukan posisi bintang pada waktu tertentu, misalkan pada tanggal berapa. Oke, itu sudah satu makalah, Bu. Jadi satu makalah Ibu yaitu perumusan masalah bagaimana cara menentukan posisi bintang pada waktu tertentu. Jangan Ibu semua astronomi dimunculkan jadi satu. Oh, jadi tapi dipisah-pisah perkajian astronomi. Oh, jadi bukan. Kenapa? Dengan begitu Ibu punya karya yang banyak. Kita itu kadang-kadang harusnya bisa karya banyak, karena nafsu kita terlalu besar, pengen dimunculkan semua. Ya, kan saya yakin masih ada tinjauan astronomi pada bagian yang lain. Jadi Ibu saat ini tentang letak bintang, besoknya mungkin posisi bulan, atau tentang apa, silakan Ibu masukkan di situ. Sehingga di bab 1 Ibu punya latar belakang apa, yaitu bagaimana cara menentukan posisi bintang pada waktu tertentu. Kemudian tujuannya apa? Memberikan nilai manfaat, memberikan informasi, ya, memberikan gambaran tentang cara menentukan posisi bintang. Nah, baru bab kedua Ibu baca tentang kajian pusaka. Ya. Bab kajian pusaka tentang apa? Tentang astronominya, tentang posisi bintang, cara rumusnya. Di bab 3-nya, di pembahasan masalah, Ibu baru cerita. Ya, posisi bintang pada tanggal sekian, posisi bintang pada tempat yang ini, posisi ini Ibu ceritakan. Nah, dari sini sudah termasuk apa? Ada ide kalau menggunakan rumus, penggunaan rumus ya untuk menentukan posisi-posisi itu di mana? Di bab masalah dan pemecahan masalahnya. Ya. Oke. Kemudian buat kesimpulan. Kemudian daftar pusaka dan lain sebagainya. Ibu sudah bisa membuat makalah ya terkait apa? Dengan penerapan pembelajaran itu. Enggak masalah. Jadi jangan larikan di sana, Bu. Kenapa kalau buku pendidikan, kalau Ibu ingin lebih memang ke depan orang harus mulai berlatih, Bu.
untuk membuat buku. Jadi sama yang saya sampaikan, Ibu ketika membuat buku nanti jangan dipaksakan buku itu semua ilmu astronomi dimunculkan. Jadi Ibu membuat buku aja tentang cara menentukan bintang itu. Ya. Nanti kan sebagai buku pedoman sukses misalkan Olimpiade Astronomi. Nah, itu kan bisa. Cetak aja nanti insya Allah asal ada kemauan itu akan bisa. Gitu ya. Tapi tahap awal buat aja makalah-makalah best practice. Nanti bisa dilakukan di buku di pendidikan. Ketika kita ingin semakin terkenal. Ibu, Bapak yang saya hormati, ketika kita rajin menulis, keuntungannya apa sih? Jadi keuntungan kita menulis itu nama kita itu akan dikenal. Saya ulangi, nama kita akan dikenal orang. Jadi ketika nama kita dikenal orang, yang saya sampaikan kemarin, ketika saya sapa apa kabar, maka Bapak Ibu nanti kalau terkenal bukan menjadi kabar baik atau luar biasa. Tapi ketika nama-nama Ibu sering publikasi muncul, maka yang terjadi apa? Kalau saya tanya Pak Sopyan apa kabar? Maka jawabannya menjadi biasa di luar. Kenapa? Karena mungkin Pak Sopyan diundang ke tempat A, ke tempat B untuk berbagi tentang bagaimana pembelajaran Quran hadis. Halo? Ini yang harus dibangun di kita semuanya. Oke, gitu Bu Nani ya. Jadi nanti isinya bab ini aja. Oke. Sehingga apa? Teman-teman sekarang mulai berpikir lah. Ya, saya ajak berpikir teman-teman untuk membuat makalah tinjauan ilmiah bidang pendidikan formal dan pembelajaran. Sekarang teman-teman bisa mulai buat rancangan. Oh, saya mau membuat model pembelajaran. Itu aja sudah. Ya. Bu Inaya membuat model pembelajaran. Atau kita sama-sama membuat model pembelajaran. Tapi kan berbeda mata pelajaran kita. Ya. Misalkan saya akan membuat makalah tentang pendidikan, yaitu penerapan model pembelajaran discovery learning pada mata pelajaran matematika, ya. Itu sudah jadi judul, ya kan? Saya ulangi, penerapan model pembelajaran discovery learning pada pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti di SD atau SMP A. Boleh. Tidak perlu menyebutkan apa? Kelas. Kalau sudah ada kelas, maka yang terjadi apa? Itu jadi PTK. Halo? Halo teman-teman. Oke? Halo. Iya. Halo. Saya ajak yang sederhana dulu, model pembelajaran aja. Iya, semua harus punya gambaran. Saya mau gunakan model pembelajaran. Ya. Kita tidak membuat PTK, tapi kita membuat makalah dulu. Nanti kalau mau diteruskan ke PTK, gampang. Oke ya. Ulangi, kita buat judul dulu. Ya. Judulnya apa? Yaitu judul yang sederhana, saya akan mengajak tentang model saja. Kalau teman-teman punya teknik, silakan. Ya. Pemanfaatan media komik pada pembelajaran Quran hadis. Ya. Pemanfaatan media gambar pada pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti di SD apa? Oke, saya kasih gambaran. Silakan sekarang teman-teman rancang yang sederhana. Oke, minimal kita sudah punya judul. Oke.
Nah, dari situ saya ajak teman-teman yaitu merancang latar belakang. Ya, latar belakang. Saya akan cerita dulu. Teman-teman, ketika saya membuat latar belakang, setidaknya teman-teman harus punya standar proses. Karena kita pembelajaran. Nanti dicari deh standar proses. Permendikbud Permendikbud 22 tahun 2016 kayaknya. 16 atau 20. Saya lupa ingat. Maksud saya biar teman-teman nyari. Ya, Ibu angkat. Atau Bapak Ibu cari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 berapa tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Oke ya. Cari di sana. Makna pembelajaran itu apa sih? Terus pembelajaran sekarang apa sih? Ketika saya memanfaatkan IT, maka saya bicara tentang apa? Konsep pembelajaran abad 21. Pembelajaran 21 itu mengangkat kita kepada apa? Critical thinking, creativity, kolaborasi. Terus apa lagi? Halo? 4C. Communication bukan Ya. Pak? Communication, ya. Critical, kreatif, kemudian kolaborasi dan communication. Oke. Ini aja angkat itu sebagai satu alinea. Ya kan? Kemudian alinea kedua apa? Alinea kedua saya akan bicara tentang pembelajaran ideal. Ya, idealnya pembelajaran bagaimana? Alinea ketiga saya akan bicara pembelajaran yang ada di sekolah saya. Oke. Alinea berikutnya keempat, bagaimana saya bisa melakukan perubahan pembelajaran untuk bisa sesuai dengan kondisi yang diinginkan saat ini. Sehingga dari situ saya punya kajian bagaimana pemanfaatan media, misalkan media pembelajaran, video pembelajaran pada ini. Pemanfaatan model pembelajaran discovery learning pada mata pelajaran pendidikan agama. Selesai. Bab 1. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya, pertanyaan. Bagaimana penerapan model pembelajaran discovery learning ya, pada mata pelajaran? Nah, selesai. Ya kan? Tujuan apa? Tujuannya memberikan gambaran tentang pembelajaran discovery learning untuk mata pelajaran. Oke. Manfaat boleh ditulis, boleh enggak. Kajian pustaka tentang media, tentang model pembelajaran, sampai model pembelajaran discovery learning. Di bab 3, maka Ibu akan cerita. Ya, bagaimana Ibu merancang model pembelajaran, kenapa Ibu memilih model pembelajaran ini untuk pelajaran matematika. Atau untuk bahasa Arab atau untuk bahasa yang Ibu punya mata pelajaran. Ya, bagian yang A tadi apa 3 bab 3 yang A, kenapa Ibu mengangkat ini dan apa yang harus dilakukan oleh guru dalam merancang pembelajaran memilih model ini. Nanti bagian belakangnya apa? Ibu tunjukkan RPP-nya. RPP model pembelajaran. Kenapa RP model pembelajaran ini sudah menjawab tentang rumusan masalah. Ya. Baru nanti di kesimpulan, ya, langkah-langkah pembelajaran discovery learning ya, pada pembelajaran matematika meliputi A, B, C, D. Jangan nomor 1. Kalau 1 nanti rumusan jawab rumusan masalah.
Oke, karena tidak menjawab urusan Mas. Kita hanya memberikan penjelasan. Berikut ini adalah langkah-langkah pembelajaran discovery learning itu disimpulkan. Caranya apa? Guru lebih kreatif dalam membuat model pembelajaran. Selesai, besok di bawah. Halo? Oke? Ada pertanyaan? Kita besok prakteknya. Satu aja. Ya. Sedikit aja. Silakan Pak Sofyan. Ya, mungkin saya agak terlewat tadi. Mungkin bisa diulangi karena menurut kami yang paling sulit itu menarasikan di latar belakang masalah itu, Pak Ji. Mohon mungkin bisa diulangi alinea 1, 2, 3, dan 4. Barangkali itu sebagai pijakan nanti kami dalam membuat narasi di latar belakang. Terima kasih. Iya, baik. Saya ulangi sederhana, latar belakang. Ketika saya bicara latar belakang, kebiasaan di kita yaitu mengangkat latar belakang itu bisa diambil dari aturan-aturan. Oke, meskipun saat ini orang kadang-kadang mengabaikan. Tapi karena kebiasaan di Indonesia itu menyebutkan undang-undang nomor berapa, Permendikbud nomor berapa, tentang standar proses pembelajaran. Oke ya, Bapak ya? Kemudian di alinea 2, Bapak bisa mengikuti tuntutan pembelajaran saat ini. Tuntutan pembelajaran ini di abad 21 misalkan Pak Sofyan mau mengangkat tentang 4C. Bahas di situ Pak, 4C. Set. Nah, Pak Sofyan itu mengangkat kemudian alinea berikutnya apa? Ini yang tuntutan saat ini bisa jadi kondisi ideal. Ya. Mau tambahin lagi alinea ketiga kondisi ideal menggambarkan dari alinea kedua boleh. Kemudian berikutnya Pak Sofyan bisa menyampaikan yaitu kondisi belajar saat ini ya, yang ada di sekolah atau yang biasa dilakukan oleh guru secara umum. Tidak hanya jangan sebut Pak Sofyan. Guru secara umum. Sehingga apa? Guru dari situ apa? Guru perlu memahami sebelum nanti ke judul ya. Mengerucut ke judul, guru perlu memahami beberapa model pembelajaran yang bisa menjawab tantangan 4C dan melibatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Singgung sedikit. Menurut Sugeng, ya, penerapan model pembelajaran discovery learning atau penerapan pembelajaran discovery di sekolah ini bisa meningkat bla 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 bla. Nah, dari uraian di atas, maka saya ingin mencoba menyampaikan ide bagaimana pelaksanaan pembelajaran discovery learning untuk mata pelajaran Quran Hadis di MAN 1 Buleleng. Jadi sudah Pak latar belakang. Halo? Ya. Hanya masalahnya apa? Seringkali kita tidak langsung menuliskan ide kita. Ya. Ide kita itu seringkali hanya di awang-awang tidak ditulis. Itulah sekarang mulai dari mana? Mulai hari ini tulis yang Anda katakan. Katakan yang Anda tulis. Nah, tapi saya lebih cenderung kalau orang nulis itu tulis yang Anda katakan. Teman-teman, halo? Ya. Kalau sulit nulis, tolong nanti teman-teman aktifkan fasilitas yang ada di Google itu Google Doc, ini ya. Google Doc nanti coba aktifkan teman-teman suara. Jadi teman ngomong aja di depan kamera, nanti akan ditulis sendiri oleh Google Doc. Ya, rekam suara dia, kita ngomong aja nanti biar ditulis dia. Baru kita edit. Ini ya. Baru diedit sesuai dengan ini. Oke. Pertanyaan saya, halo. Ya. Besok apa kita pakai live chat atau pakai Zoom meeting?
Live chat aja, Pak. Live chat. Oke, kalau live chat berarti nanti kita akan bukakan forum, teman-teman saya minta untuk mulai bab 1 diajukan, nanti saya akan periksa. Oke? Tapi kalau nanti pakai Zoom meeting, maka teman-teman saya minta paling enggak membuat bab 1 dulu, ya, yang saya sampaikan tadi. Kemudian apa? Nanti saya minta tampilkan. Enaknya kalau Zoom itu kalau ditampilkan, saya minta teman lain kan bisa belajar. Saya tawarkan pakai Zoom meeting atau live chat. Tapi waktunya besok agak siang. Zoom meeting aja. Oke? Zoom ya. Zoom apa live chat? Kalau live chat itu lewat mana dia Pak Sugeng? Maksudnya pakai di Telegram apa di Ya, WA? saya belum buatkan forum. Nanti seperti ini Bu Ami, kita akan biasa kemarin waktu PJJ yang lalu, nanti ada LMS forum ya? diskusi itu. Jadi teman-teman ngetik, nanti dibaca ngetik itu. Saya sebenarnya nggak pasti senang forum itu. Kenapa? Karena itu sepertinya, bisa Pak. jadi orang ngirim bareng, saya nggak bisa baca. Kelompok juga. Betul. Kurang efektif Mungkin Pak kalau itu. Mungkin kalau pakai live chat, mungkin bisa apa namanya, izin misalnya saya dulu misalnya yang mengajukan. Jadi setelah diperiksa dan dikomentari dengan Pak Haji Sugeng, mungkin baru bisa disusul oleh yang lain. Kalau misalnya sekaligus, misalnya satu belum dibalas sudah ada satu lagi, belum dibalas sudah ada satu lagi, itu yang kurang efektif. Mungkin kalau izin satu dulu, ini dulu, jadi setelah ada satu guru yang menyampaikan, menuliskan di sana, untuk yang peserta yang lainnya dimohon untuk menunggu, mungkin seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan Zoom, ya Zoom kan seperti itu juga, jadi kita share screen satu orang guru, yang lainnya kan bisa menyaksikan. Mungkin bisa sama-sama efektif, hanya saja harus satu guru dulu, jadi satu orang dulu, kemudian setelah diperiksa baru nyambung satu lagi. Jadi sistem antri gitu kalau di live chat, kalau menurut saya. Oke, baik, silakan. Kira-kira teman-teman enak mana itu aja. Kalau saya nih Pak ya, kalau saya lebih memilih Zoom karena komunikasinya rasanya lebih lancar begitu. Izin sebentar Pak. Kemudian kalau di live chat seperti pengalaman kemarin, kayaknya kok kurang enak komunikasi. Mau bertanya, kemudian ngetik, itu juga kan mengeluarkan apa yang ada di pikiran itu dalam bentuk ketikan itu kadang agak susah. Nah, kalau di live chat itu berarti nanti misal salah satu orang yang dipilih menyajikan bab satunya atau bagian pendahuluannya itu teman-teman yang lain bisa melihat juga seperti itu Pak, atau bagaimana sistemnya besok? Biar ada gambaran sedikit. Baik, ya terima kasih. Jadi sebenarnya hampir sama, hanya pada live chat ini yang terjadi apa? Kita kadang-kadang mengetik pertanyaan itu kan lama. Kalau ada yang mau ditanyakan. Beda dengan di Zoom, kalau saya mau tanya atau teman mau tanya, Pak, misalkan nanti yang saya sajikan punyanya Bu Nur Inayah pada saat Zoom ya, maka teman-teman lain itu bisa mengkritisi dan langsung bertanya, kurang jelasan nanti akan saya perjelas. Tapi ketika live chat, nanti yang bertanya misalkan banyak, saya ngetiknya jawabnya agak lama. Itu. Tapi balik silakan semuanya. Oke. Maaf Pak, urun pendapat. Kalau saya cenderung ke Zoom karena pada kegiatan diklat saya sebelumnya itu kan kita menggunakan live chat. Jadi kadang pertanyaan yang kita sampaikan itu tidak terjawab oleh pembicara atau pemateri. Akibatnya kita itu sampai di akhir masih gantung. Ini bagaimana? Jadi tidak mendapatkan konfirmasi dari narasumbernya.
Sementara memang mungkin kalau misalkan diatur seperti yang disebutkan oleh Bu Inaya bagus, tapi kalau misalkan efektif mungkin saja. Cuman kalau pengalaman saya sebelumnya memang peserta itu kayak rebutan cepet-cepetan, karena kan kita juga dilihat keaktifan itu dari duluan siapa yang gitu, udah jadi crowded sehingga banyak nggak dapat masukan dari narasumbernya. Kalau misalkan menggunakan Zoom seperti ini saya senang sekali karena ya apa ya, TikTok cepat, jadi kita mau nanya apa langsung dapat jawaban, yang lain menunggu mendengarkan. Kalau menurut saya sih demikian, Pak dan teman-teman yang lain. Ya, izin Pak. Halo. Assalamualaikum. Halo ya, silakan. Ya. Saya pikir kita cari yang termuda, terbaik. Jadi saya rasa antara kedua pilihan tadi saya lebih cenderung ke Zoom. Insya Allah itu kita sepakati. Kemudian saya minta maaf, saya barangkali mau sedikit bertanya. Saya kembali di jenis publikasi ilmiah tadi. Itu di poin kedua, laporan hasil penelitian yang dijelaskan itu ada kaitannya dengan profesi. Nah, profesi ini kalau tidak salah saya ingat atau saya dengar tadi, itu ada penjelasan dari Pak berkaitan dengan penelitian pengembangan. Nah, yang saya mau tanyakan, penelitian pengembangan apakah ada kaitan dengan model-model pembelajaran atau tidak, Pak? Saya mohon penjelasannya. Oke, terima kasih Pak. Jadi kita akan jawab besok atau nanti akan saya jawab di forum yang lain. Kenapa? Karena ini saya sudah dipanggil jam 9 harus di kelas lain. Jadi oke, nanti tolong Bu Ami sepakati oleh teman-teman forum yang kita gunakan besok apa, sehingga kalau misalkan Zoom saya akan ambil sekitar jam Bu Ami, nanti besok saya bukakan kelas-nya. Oke, saya kira itu dulu. Jam berapa besok, Pak? Maaf. Seandainya Zoom jam berapa, Pak? Sekitar jam 2. Jam 2 siang, oke. Ya, Pak, sebelum Bapak meninggalkan forum, berarti besok yang harus kami siapkan apa, Pak, untuk Zoom maupun nanti misalnya live chat-nya? Minimal bab 1. Bab 1. Makalah tinjauan ilmiah ya, Pak ya? Iya, oke. Oke. Ibu Ketua, Assalamualaikum Ibu Ketua. Halo Ibu Ketua. Iya. Waalaikumsalam. Iya, saya mau izin live dulu ya. Iya, Pak Sugeng, terima kasih.